lapar pun haus roh dan hatiku. Tuhanku datang mohon suplaimu, dirimu itulah yang ku perlu, yang menjadi hayat dan kuatku. Tuhan beriku makan minum, lapar hausku lerai pupus, riang segar ku menempuh hidup. Tuhan beriku makan minum, Dikau makanan dan air hayatku, yang kuatkan dan bangunkan rohku. Ku rindu makan minum dirimu, demi baca doa nikmatimu. Tuhan beriku makan minum, lapar hausku lerai pupus, riang segar ku menempuh hidup. Tuhan beriku makan minum, Kaulah firman penuh limpah Allah. Kau pun roh itu jadi hayatku, dalam firman Kaulah makananku. Dalam roh itu Kau minumanku. Tuhan beriku makan minum, lapar hausku lerai pupus, riang segar ku menempuh hidup. Tuhan beriku makan minum, turun dunia Kau jadi makanan, dipukul alirkan air hayat, jadi makanan Kau mengenyangkan, jadi minuman Kau memuaskan. Tuhan beriku makan minum, lapar hausku lerai pupus, riang segar ku menempuh hidup. Tuhan beriku makan minum, ini Kaulah firman roh dan hayat. Di dalamnya ku dapat suplaian, kini Kau pun roh diam dalam rohku, hingga ku dapat minum dirimu. Tuhan beriku makan minum, lapar hausku lerai pupus, riang segar ku menempuh hidup. Tuhan beriku makan minum, kini ku datang ke dalam firman, menikmati menyesap dirimu, makan firman-Mu hingga tak lapar, minum roh-Mu hingga ku tak haus. Tuhan beriku makan minum, lapar hausku lerai pupus, riang segar ku menempuh hidup. Tuhan beriku makan minum, moga doaku serta bacaku berupa makan minum dirimu,
doa hingga kau ku makan, doa baca hingga kau ku minum. Tuhan beriku makan minum, lapar hausku lerai pupus. Riang segar ku menempuh hidup, Tuhan beriku makan minum. Moga dirimu jadi jamuanku, dengan hidangan roh dan firman-Mu. Makan dan minum sepuas hatiku, limpah ruah nikmati dirimu. Tuhan beriku makan minum, lapar hausku lerai pupus. Riang segar ku menempuh hidup, Tuhan beriku makan minum. Berita ke-19, keperluan orang yang di bawah perbudakan dosa, pembebasan hayat, bagian pertama. Dalam Injil ini tercatat 9 peristiwa yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah hayat dan suplai hayat manusia. 6 peristiwa pertama tercatat dalam Yohanes pasal 3-7, membentuk satu kelompok tanda yang menyatakan bahwa pada aspek positifnya Tuhan adalah hayat dan suplai hayat kita, agar kita dilahirkan kembali, dipuaskan, disembuhkan, dihidupkan, dirawat, dan dileraikan rasa hausnya. 3 peristiwa terakhir tercatat dalam Yohanes pasal 8-11, membentuk satu kelompok tanda yang lain yang menyatakan bahwa di aspek negatifnya, Tuhan adalah hayat kita untuk menyelamatkan kita terlepas dari 3 perkara negatif utama: dosa, kebutaan, dan kematian. Sebagai manusia yang telah jatuh, kita selalu diganggu oleh dosa, kebutaan, dan kematian. Kebutaan sesungguhnya berarti kegelapan. Jika Anda buta, Anda berada dalam kegelapan, karena tidak ada sesuatu yang lebih menimbulkan kegelapan selain kebutaan. Buta, kegelapan, dan kematian berasal dari dosa. Dosa adalah faktor dasar dari kebutaan, kegelapan, dan kematian. Jika kita berdosa, kita pasti buta, sebab kebutaan selalu bersama-sama dengan dosa. Dosa menghasilkan kematian. Namun di antara dosa dan kematian selalu terdapat kebutaan. Setelah berdosa dan sebelum menuai kematian terdapat kegelapan. Karena itu, dosa, kebutaan, dan kematian adalah 3 perkara negatif yang harus ditanggulangi oleh Tuhan. Untuk menanggulangi hal-hal negatif ini, jalan satu-satunya ialah Tuhan menjadi hayat kekal dan surgawi kita. Peristiwa dalam Yohanes pasal 8, yaitu peristiwa ke-7 di antara 9 peristiwa, sepenuhnya mengungkapkan masalah dosa. Tidak ada pasal lain dalam seluruh Alkitab yang mengungkapkan masalah dosa seluas dan selengkap Yohanes pasal 8. Dalam pasal ini, kita mempunyai jawaban tentang semua masalah dosa. Sebagaimana akan kita lihat dalam pasal 9 dan pasal 10, masalah kebutaan ditanggulangi secara tuntas. Terakhir, dalam pasal 11, masalah kematian jelas terungkapkan. Setelah pasal 11, tidak ada peristiwa lain lagi, karena semua peristiwa yang positif telah diungkapkan dan peristiwa yang negatif telah ditanggulangi. Sekarang,
marilah kita melihat bagaimana Tuhan sebagai hayat menanggulangi perkara negatif yang pertama, dosa. Kesatu, agama hukum Taurat bertentangan dengan Aku adalah yang agung. Peristiwa dalam pasal 8 mewahyukan bahwa agama diwakili oleh bait suci. Yohanes pasal 8 ayat 2 dan ayat 20. Hukum Taurat, Yohanes pasal 8 ayat 5 dan 17, tidak bisa membebaskan manusia dari dosa dan kematian. Tetapi Tuhan Yesus, Sang Aku adalah ini, telah menjadi manusia, ditinggikan di atas salib bagi manusia yang diracuni ular, mampu melakukan perkara yang tidak bisa dilakukan baik oleh agama maupun oleh hukum Taurat. Pemelihara agama hukum Taurat bertentangan dengan Sang Aku adalah yang agung. Pasal ini mewahyukan bahwa di antara umat manusia di bumi ada dua hal, agama dan persona yang hidup. Agama ini sangat baik, tinggi, dan unggul, bukan agama kafir atau agama tahayul. Inilah agama yang standar, yang membantu orang menyembah Allah, mengenal Allah secara harfiah di luar, membantu orang memelihara hukum Allah agar diperkenan Allah, dan menyempurnakan diri mereka. Agama ini adalah yang paling baik, dan semua orang Yahudi yang standar bangga karenanya. Bila Anda melihat agama Yahudi yang ortodoks, Anda akan menyadari bahwa itulah agama yang tertinggi. Bukan agama palsu, melainkan mutlak, real, dan murni. Segala sesuatu yang berhubungan dengan agama ini adalah paling baik. Agama ini mempunyai banyak perkara yang kudus. Di antara banyak perkara yang kudus ini, ada firman kudus Allah. Tak seorang pun dapat menyangkal hal ini. Agama Yahudi adalah satu-satunya agama yang real. Agama ini membantu orang menyembah Allah dengan mengajar mereka secara tepat. Dengan demikian, di bumi hanya terdapat satu agama yang khas, murni, dan benar. Agama yang dibentuk oleh orang Yahudi menurut kitab suci. Agama Kristen, termasuk agama Katolik, adalah perkembangan agama Yahudi. Jadi, hanya ada satu agama yang khas di bumi ini. Hanya ada satu Alkitab. Tak seorang pun dapat menemukan sesuatu seperti Alkitab. Siapa yang dapat menulis Alkitab ini? Apakah Plato atau tokoh lainnya? Tidak seorang pun dapat menulis Alkitab lain, karena hanya ada satu Allah, dan hanya Allah sendiri yang dapat menulis kitab yang sedemikian ajaib. Karena Allah tidak akan menulis sebuah Alkitab lain, maka tidak akan ada yang lainnya. Tak seorang pun dapat menulisnya. Siapa yang dapat menulis buku seperti Alkitab, bersyarat menjadi Allah? Siapa yang dapat meniru kitab sedemikian? Siapakah yang dapat meniru hikmat yang begitu dalam? Apabila Anda dapat, pasti Anda adalah Allah. Apakah Anda percaya bahwa Injil Yohanes hanya ditulis oleh seorang nelayan Galilea? Percayakah Anda bahwa Yohanes sendiri dapat menulis buku yang demikian? Pada mulanya ada firman, dan firman itulah Allah. Akulah terang dunia. Akulah roti hayat. Aku dapat memberimu air kehidupan. Hanya Yesus yang dapat mengatakan hal-hal ini. Hanya Yesus yang dapat menulis buku seperti Injil Yohanes. Namun, pilihan Allah, yakni umat pilihannya, mempunyai konsepsi keliru. Mereka tidak sepenuhnya memperhatikan intinya, yaitu Allah sendiri dalam Putra sebagai roh, ingin masuk ke dalam manusia untuk menjadi hayat dan segala sesuatu manusia. Umat Allah kehilangan sasaran ini. Sebaliknya, mereka mengumpulkan semua peraturan, hukum, dan hal-hal yang baik, menjadikannya suatu agama yang justru
membunuh diri mereka sendiri. Alangkah kasihan. Jadi, pada masa Yohanes pasal 8 ada dua hal di bumi, agama dan persona yang hidup. Kita semua harus nampak hal yang bertentangan ini. Agama Yahudi itu sejati dan baik. Agama ini baik dalam segala aspek, kecuali satu, bertentangan dengan Aku adalah yang agung. Agama mungkin baik, tetapi tidak bisa memberikan hayat kepada Anda. Agama tidak bisa membantu Anda karena Anda mati. Orang yang mati tidak memerlukan barang yang baik. Yang ia perlukan ialah hayat. Hanya hayatlah satu-satunya yang dapat membantu orang yang mati. Misalnya, Anda berkata kepada orang mati, "Orang yang kasihan, ini emas dan berlian. Anda tidak seharusnya mati. Lihat emas ini, betapa berharganya. Lihat berlian ini, betapa mustika." Berkata demikian kepada orang yang mati sungguh tolol. Ia tidak dapat mendengarnya. Dalam Yohanes pasal 5, kita nampak serambi dekat kolam di mana terdapat orang buta, lumpuh, dan layu. Jika Anda berkhotbah kepada orang-orang ini, mereka akan berkata, "Jangan menyia-nyiakan waktu Anda. Aku tidak perlu sesuatu yang baik. Aku perlu hayat." Siapakah Tuhan Yesus? Dia adalah Yehova, Sang Aku adalah itu. Menurut Kejadian pasal 1, nama Allah yang berkaitan dengan ciptaannya ialah Elohim, yaitu Allah. Tetapi setelah penciptaan sampai Kejadian pasal 2, ketika Allah hendak menjalin hubungan dengan manusia, nama Allah yang lain disebutkan, yaitu Yehova atau Tuhan, yang berarti Aku adalah itu. Yehova adalah nama Allah dalam hubungannya dengan manusia. Pada masa Yohanes pasal 8, Yehova terwujud dalam seorang manusia yang bernama Yesus, yang berarti Yehova Juru Selamat. Sekali lagi saya katakan, Anda harus mempelajari satu pelajaran, yaitu jangan mementingkan penampilan lahiriah. Jika Anda hanya memperhatikan penampilan lahiriah, Anda pasti akan kehilangan sasaran. Kaum agamawan Yahudi pada saat itu kehilangan sasaran karena mereka meremehkan Yesus yang kecil. Yesus tidak elok atau menarik, namun Ia adalah Sang Aku adalah yang agung. A. Menjadi anak manusia. Sang Aku adalah yang agung ini, yaitu Allah sendiri, yang berhubungan dengan manusia, menjadi anak manusia. Ini sangat bermakna, karena Yehova menjadi anak manusia, berarti Ia harus merendahkan dirinya sendiri. Ini mutlak perlu, karena banyak masalah negatif yang terdapat dalam manusia. Dosa ada dalam manusia. Si ular, iblis, juga di dalam manusia. Manusia adalah inti semua masalah. Jika Allah ingin membereskan semua masalah dosa manusia, Ia sendiri harus menjadi manusia. Iblis tahu akan hal ini. Iblis tidak takut Tuhan Yesus menjadi putra Allah. Ia takut Tuhan Yesus menjadi manusia. Sebab itu, Allah Yehova menjadi seorang manusia. B. Ditinggikan di atas salib bagi manusia untuk menyingkirkan iblis. Sebagai seorang manusia, Ia rela ditinggikan. Yohanes pasal 3 ayat 14. Seperti ular tembaga di padang gurun. Bilangan pasal 21 ayat 4-9. Ketika kita mengatakan Tuhan Yesus dipaku di atas salib, maksud kita terutama adalah Ia mati untuk menebus kita dan menyingkirkan dosa kita.
Tetapi apa kata Alkitab mengenai ditinggikannya Kristus? Alkitab terutama mengatakan bagaimana ia menanggulangi ular si iblis. Banyak orang kurang mengerti ketika membaca kata ditinggikan. Anak manusia ditinggikan seperti ular tembaga, bukan hanya untuk menanggulangi dosa, bahkan untuk menanggulangi ular. Yohanes pasal 12 ayat 31-32 menunjukkan bahwa ketika anak manusia ditinggikan, iblis, penguasa dunia ini, dihukum dan disingkirkan. Kristus bukan hanya disalibkan, ia juga ditinggikan. Melalui ia ditinggikan, ular disingkapkan, dihukum, dan disingkirkan. Dalam tubuh daging Yesus, Allah menggantung ular di atas tiang dan membuat pernyataan universal agar alam semesta dapat nampak bahwa ular, musuhnya, tergantung di atas tiang. Jadi, Yesus ditinggikan untuk menghukum dan menyingkirkan iblis. Kedua, aspek-aspek yang bersangkutan dengan dosa. A. Siapa yang tanpa dosa? Para agamawan berusaha mencari kesalahan Tuhan Yesus. Setelah pasal 5 dan pasal 7, mereka mencoba mempersulit Yesus. Mereka menangkap seorang perempuan yang berdosa dan membawanya kepada Tuhan Yesus. Menurut hukum Taurat, perempuan berdosa yang demikian harus dilempari dengan batu hingga mati. Namun, para agamawan tidak melakukannya. Mereka membawanya kepada Tuhan, mencoba menjebaknya. Mereka berkata, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Para agamawan sangat berani. Mereka mengajukan pertanyaan yang sangat licik kepada Tuhan. Jika ia berkata bahwa mereka harus melempari dia dengan batu sampai mati, maka ia akan kehilangan kedudukannya sebagai juru selamat dan penebus. Dapatkah seorang juru selamat mengatakan bahwa perempuan berdosa yang demikian harus dilempari batu sampai mati? Sudah tentu, sebagai penebus dan juru selamat, Tuhan tidak dapat berkata demikian. Tetapi di pihak lain, jika ia mengatakan bahwa mereka tidak boleh melemparinya dengan batu hingga mati, mereka akan mengatakan bahwa ia melanggar hukum Taurat. Pertanyaan ini suatu tipu muslihat musuh yang licik. Para agamawan mengira mereka sangat berhikmat, namun sesungguhnya mereka itu bodoh. Mereka mengira Tuhan Yesus akan sulit menjawab, dan mereka mempunyai kesempatan yang sangat baik untuk menangkapnya. Ketika Tuhan dihujani dengan pertanyaan ini, ia tidak mengucapkan satu kata pun. Cara yang paling berhikmat dalam menghadapi suatu pertanyaan ialah tidak menjawabnya, atau menjawabnya kemudian, atau menjawab dengan lambat. Reaksi Tuhan yang pertama terhadap pertanyaan mereka ialah tidak segera menjawabnya. Kita harus belajar tentang hikmat ini. Pada saat orang datang kepada Anda dengan pertanyaan yang mendesak, Anda harus belajar dari Tuhan. Ia hanya membungkuk, menulis di tanah. Dengan berdiam diri, ia mendinginkan orang, seperti air dingin mendinginkan air yang mendidih. Ketika Tuhan membungkuk dan menulis, ia sedang mendinginkan situasi yang panas. Perempuan berdosa itu juga terhibur. Saya percaya bahwa dengan membungkuk, menulis di tanah, Tuhan Yesus bermaksud agar para agamawan jangan begitu sombong. Mereka harus merendahkan diri. Mereka harus menyadari bahwa mereka pun berdosa seperti perempuan itu. Ketika muda, saya mencoba mengetahui apa yang ditulis Tuhan Yesus di tanah. Dari generasi ke generasi,
tak seorang pun dapat mengatakan apa yang ia tulis. Saya menduga Tuhan mungkin menulis, siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Ketika orang Farisi bertanya apa yang harus mereka perbuat terhadap perempuan itu, Tuhan Yesus mungkin menulis huruf besar, siapa yang tidak berdosa? Setiap orang memperhatikan Tuhan ketika ia membungkuk dan menulis di tanah. Kemudian Tuhan berdiri dan berkata, siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yohanes pasal 8 ayat 7. Seolah-olah Tuhan berkata, kalian boleh melemparinya dengan batu hingga mati, tetapi harus ada seorang yang mendahulunya. Tak seorang pun berhak bertindak duluan, kecuali orang yang tidak berdosa. Silakan seorang yang tidak berdosa di antara kalian yang pertama melemparkan batu kepadanya. Perkataan ini menusuk hati nurani mereka. Saya percaya, bahkan sebelum Tuhan mengucapkan perkataan ini, ketika ia sedang menulis di tanah, hati nurani mereka sudah tersentuh. Apa yang dilakukan para agamawan? Mereka pergi seorang demi seorang, mulai dari yang tertua sampai yang termuda. Yohanes pasal 8 ayat 9. Yang tertua sebagai yang paling pandai pergi lebih dulu. Mereka tahu bahwa mereka tidak layak melempari perempuan itu hingga mati, namun mereka layak pergi lebih dulu. Semua yang muda mengikuti mereka. Siapa yang tidak berdosa? Tak seorang pun. Jangan menyalahkan orang lain, sebab ketika Anda menyalahkan orang lain, Anda pun sama seperti mereka. Anda tidak layak menyalahkan orang lain. Burung gagak di bawah kolong langit ini sama hitamnya. Jika Anda menyalahkan burung gagak lain terlalu hitam, itu sama dengan menyalahkan diri Anda sendiri. Hanya Sang Aku adalah yang agung, yang tidak berdosa, dan hanya Dia yang layak menyalahkan orang. Betapa berhikmatnya Tuhan Yesus. Setelah para agamawan itu pergi, lihatlah, Tuhan dengan penuh kasih dan lemah lembut berkata kepada perempuan yang berdosa. Ia bertanya, tidak adakah seorang pun yang menghukum dia? Dan jawabnya, tidak ada, Tuan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Yohanes pasal 8 ayat 11. Ini bagaikan musik yang terindah bagi perempuan yang sangat ketakutan itu. Peristiwa ini menyatakan hikmat Tuhan. Orang-orang datang untuk menyalahkan perempuan yang berdosa. Namun pertanyaan Tuhan menyalahkan dosa-dosa mereka sendiri. Ketika orang bertanya kepada Anda harus berhati-hati dan balik bertanya kepada mereka. Anda harus menjawab mereka dengan bertanya tentang diri mereka sendiri. Demikian Anda akan menyentuh hati nurani mereka dan menaklukkan mereka. Akhirnya mereka akan mencela diri sendiri dan pergi. B. Sumber dosa, iblis. Iblis adalah sumber dosa. Yohanes pasal 8 ayat 44. Dosa itu sifat iblis, dan sifat iblis, dosa, adalah bohong. Dosa adalah suatu kebohongan, kepalsuan. Segala sesuatu yang berdosa tidaklah sejati. Akibat kebohongan adalah kematian dan kegelapan. Kematian dan kegelapan sebagai kepalsuan berlawanan dengan realitas. Karena iblis itu bapa pembohong, maka ia adalah sumber dosa. Unsur ilahi Allah yang bekerja sebagai hayat dan terang dalam manusia, membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Namun, unsur jahat iblis yang bekerja sebagai dosa melalui manusia dan kegelapan di dalam manusia, menjadikan manusia budak dosa. Sifat iblis adalah bohong, mendatangkan kematian dan kegelapan.
Kegelapan itu kepalsuan, lawan dari kebenaran atau realitas. Iblis adalah bapa kejahatan yang melahirkan anak-anak dosa. 1 Yohanes pasal 3 ayat 10. Anak-anak dosa adalah pengikut iblis. Karena itu, dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 10 terdapat ungkapan anak-anak iblis. Karena iblis adalah bapa orang berdosa, maka orang-orang berdosa adalah anak-anak iblis. Iblis itu ular tua. Wahyu pasal 12 ayat 9 dan pasal 20 ayat 2. Dan orang berdosa adalah keturunan ular beludak. Matius pasal 23 ayat 33 dan pasal 3 ayat 7. Karena itu, Tuhan perlu ditinggikan bagi mereka dalam bentuk ular di atas salib. Yohanes pasal 3 ayat 14. Bukan hanya untuk menolong mereka terlepas dari dosa, juga menolong mereka terlepas dari sumber dosa, iblis. Ibrani pasal 2 ayat 14. C. Budak dosa. Siapa saja yang berbuat dosa adalah budak dosa. Yohanes pasal 8 ayat 34. Seorang budak selalu terbelenggu. Satan, iblis, menaruh seluruh umat manusia di bawah belenggu dosa dengan menempatkan dirinya ke dalam manusia sebagai sifat dosa yang memaksa orang untuk berdosa. Siapapun tidak berdaya membebaskan diri dari perbudakan ini. D. Akibat dosa, kematian. Akibat dosa adalah kematian. Yohanes pasal 8 ayat 24 dan ayat 51 sampai 52. Dalam ayat 24 Tuhan berkata, "Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maut atau kematian masuk melalui dosa. Maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma pasal 5 ayat 12. Asalkan seseorang berdosa, ia ditentukan untuk mati. Jadi, akibat dosa adalah kematian. E. Butir utama dosa. 3 butir utama dosa ialah percabulan atau perzinahan, pembunuhan, dan kebohongan. Yohanes pasal 8 ayat 3, ayat 41 dan 44. Ketiga hal ini adalah aspek-aspek dosa yang paling jahat. Dapatkah Anda menemukan aspek dosa lain yang lebih jahat daripada perzinahan, pembunuhan, dan kebohongan? Tidak ada yang lebih jahat daripada ketiga aspek ini yang mewakili seluruh hubungan dosa. Ketiga golongan ini mencakup semua hal dosa. Percabulan atau perzinahan berarti kekacauan. Segala sesuatu yang mengacaukan umat manusia adalah semacam percabulan atau perzinahan. Pembunuhan adalah membunuh, mencelakai orang, dan berbohong adalah menipu orang. Semua hal dosa, jika kita mengacaukan, membunuh, pastilah menipu orang. Ketiga, bagaimana membereskan masalah dosa? A. Hanya seorang yang tanpa dosa. Yohanes pasal 8 menunjukkan beberapa hal positif, sebab kita diberitahu bagaimana kita dapat dibebaskan dari dosa. Mula-mula, pasal ini mewahyukan satu-satunya orang yang tak berdosa. Di alam semesta ini, siapakah yang tidak berdosa? Hanya Tuhan Yesus sendiri. Ia tidak berdosa. Yohanes pasal 8 ayat 7 dan 9. B. Hanya Yesus yang bersyarat menghukum dosa, tetapi Ia tidak menghukum. Siapakah yang layak menghukum Anda? Siapakah yang mempunyai kedudukan ini? Hanya seorang yang tidak berdosa. Satu-satunya orang yang layak
dan berkedudukan untuk menghukum Anda adalah Tuhan Yesus sendiri, sebab Ia tidak berdosa sedikit pun. Walaupun Ia layak menghukum Anda, Ia tidak melakukannya. C. Ditinggikan bagi dosa orang berdosa. Tuhan Yesus ditinggikan bagi dosa orang berdosa. Yohanes pasal 8 ayat 28. Dosa adalah penjelmaan ular, dan dosa orang berdosa ialah racun ular. Demi penebusan, Tuhan Yesus harus menjadi anak domba Allah. Tetapi demi menanggulangi sifat ular, Tuhan Yesus harus ditinggikan dalam bentuk ular. Untuk menanggulangi sifat jahat ular dalam umat manusia, Ia harus ditinggikan di atas salib dalam bentuk ular. D. Layak mengampuni dosa manusia dan dapat membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Tuhan layak mengampuni dosa manusia dan membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Yohanes pasal 8 ayat 32 sampai 34. Tuhan tidak hanya memberi kita hayat, Ia pun masuk ke dalam kita sebagai hayat kita. Tipu muslihat iblis bukan hanya menyuruh kita berbuat salah, tetapi juga menginjeksikan dirinya ke dalam kita. Dengan demikian, dosa tidak hanya bersifat objektif, suatu perbuatan lahiriah. Dosa pun ada di dalam sifat kita, sangat subjektif. Dosa tidak lagi di luar diri kita, melainkan di dalam kita. Bahkan sudah menjadi diri kita, di dalam sifat kita. Segala sesuatu yang di luar sifat kita tidak dapat membantu kita menanggulangi dosa yang ada dalam sifat kita. Kita memerlukan hayat yang lain masuk ke dalam kita. Dalam sejarah manusia, hanya ada satu orang yang dapat masuk ke dalam kita, menjadi hayat kita, guna melawan sifat ular yang ada di dalam kita. Konghucu atau Plato tidak bisa melakukannya. Yang bisa hanyalah Yehova, Sang Aku adalah yang itu. Hanya Dia sendiri yang bisa masuk ke dalam kita sebagai hayat untuk melawan sifat ular yang ada di dalam kita. Perbudakan atas diri kita bukan suatu yang lahiriah, melainkan sesuatu yang batiniah, bahkan dalam sifat kita. Kita memerlukan satu hayat yang lain, hayat yang lebih kuat, limpah, dan unggul untuk membebaskan kita dari perbudakan ini. Hanya Tuhan yang dapat menjadi hayat yang demikian, dan Dia memang adalah hayat yang demikian itu, sebab Dia adalah hayat yang ilahi. Hayat yang ilahi ini lebih tinggi daripada hayat manusia. Ia pun lebih tinggi daripada hayat iblis. Ketika masuk ke dalam kita, hayat ilahi ini mengalahkan hayat dan sifat ular. E. Dapat menyelamatkan manusia dari akibat dosa, mati. Tuhan dapat menyelamatkan manusia dari akibat dosa, yaitu mati. Yohanes pasal 8 ayat 24 dan ayat 51 sampai 52. Begitu dosa ditanggulangi, dengan sendirinya akibat dosa pun akan tersingkir. Agama hukum Taurat tidak dapat melakukan hal ini, sebab hukum Taurat itu milik pohon pengetahuan yang menghasilkan kematian. Kejadian pasal 2 ayat 17. Yesus adalah pohon hayat yang menghasilkan hayat. Kejadian pasal 2 ayat 9. Pada prinsipnya, menyelamatkan manusia terlepas dari akibat dosa adalah mengubah maut menjadi hayat. Amin. Sebagai orang usia lanjut, banyak tuntutannya pada orang-orang di sekitar mereka. Saudara-saudara, kita bisa tinggal sendiri.
Kita bisa tinggal dengan anak mantu cucu kita. Kita juga bisa tinggal di panti berda usia. Dimanapun kita berada. Tapi kalau kita memiliki satu karakter, saudara, suka menuntut. Kita menuntut teman sekamar kita kalau kita di panti. Bahwa dia harus begini, begitu. Kita menuntut anak-anak kita. Kita menuntut cucu, mantu kita. Saudara, kita bukan lebih banyak memberi, tetapi lebih banyak menuntut. Maka kita menjadi satu pribadi yang sungguh-sungguh bisa menjengkelkan. Dan kita berada di tengah-tengah orang yang kita kasihi bukan menjadi berkat, tapi malah menjadi beban. Saudara dan saya sebagai milik Kristus tidak diharuskan seperti itu. Saudara dan saya harus belajar. Ketika kita semakin tua, kita semakin mengasihi Kristus. Semakin tua, kita semakin memiliki karakternya Kristus. Saudara dan saya mau, bukan?